Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas sesuatu tentang strategi orang-orang munafik yang memerangi kita ya, umat muslim, di mana mereka itu sering sekali menguasai ekonomi negara-negara kita ya, negara-negara yang di bawah jajahan mereka dengan cara menjajah ekonomi kita. Oke, di sini Anda bisa baca sendiri. Di sini dikatakan bahwa negara kita itu kan sedang diminta impor besar-besaran ya. Nah, kita itu saran saya jangan sampai terpancing untuk ekspor besar-besaran maksud saya. Soalnya mereka itu punya strategi untuk membuat berlian sintesis, dimana kalau misalkan harga nikel kita itu dibikin turun, terlihatnya seperti negara kita itu tidak seperti dibutuhkan, padahal mereka sangat membutuhkan sumber daya alam dari negeri kita. Dan bahkan Anda mungkin sudah melihat berita-berita yang kemarin ya, bahwa emas itu sedang diturunkan harganya. Itu adalah strategi politik mereka itu. Kita harus berhati-hati. Maksud saya ini jika kalau misalkan dipakai untuk golongan sekutu ya. Kalau misalkan kelompok yang lain nggak apa-apalah. Mungkin itu bentuk kerjasama untuk negeri kita. Karena kita ini sama-sama negeri terjajah ya, harga uang kertas kita kan diturunkan ya sama mereka. Kalau bisa, negeri ini juga harus bisa untuk mengolah hal-hal seperti ini ya. Synthetic diamond atau berlian sintetik. Berlian sintetik di sini bukan seperti berlian-berlian yang terbentuk dari kaca atau plastik. Berlian sintetik tersebut memiliki struktur serupa yang terbuat dari bahan atau unsur yang sama seperti karbon atau grafit, yang juga dibuat dengan proses pemanasan dan kompresi tingkat tinggi layaknya berlian alami dari perut bumi. Berlian sintetik juga memiliki struktur atom yang sama, juga bersifat padat dan super keras. Tapi bedanya, berlian sintetik tidak terbentuk selama miliaran tahun di perut bumi, karena berlian sintetik dibuat menggunakan teknologi canggih dalam laboratorium yang cukup singkat. Teknologi berlian sintetik diketahui telah dimulai di era 40-an, terutama oleh ilmuwan-ilmuwan dari Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Swedia. Dan pada era saat ini diketahui ada 3 metode yang umum digunakan untuk menciptakan berlian di laboratorium. Yang pertama adalah teknologi SPST atau HPHT, High Pressure High Temperature, atau tekanan dan suhu tinggi. Proses HPHT paling umum digunakan di dunia. Di sini berlian sintetik umumnya dibuat menggunakan teknologi atau mesin press atau penekan yang disebut dengan bars yang dikembangkan oleh Rusia. Teknologi ini menggunakan sistem press atau penekan hidrolik, juga proses pemanasan suhu tinggi. Dalam perangkat bars terdapat sel reaksi silinder keramik berukuran 2 cm kubik. Dalam sel inilah nantinya bahan baku grafit atau karbon yang dilapisi logam akan diletakkan, yang kemudian akan ditekan dengan blok keras yang terbuat dari semen karbida. Juga 8 sektor baja suhu tinggi. Setelah pemasangan, seluruh rakitan kemudian akan dikunci dengan cakram berdiameter 1 meter yang diisi oleh minyak hidrolik yang akan memberikan tekanan sebesar 10 gigapascal atau sekitar 99.000 atm atau super sangat kuat. Saat panas dinyalakan hingga bersuhu 2500 sampai 3000 derajat Celcius. Proses ini akan menggunakan daya hingga 2 kW per jam. Selanjutnya, logam cair akan melarutkan sumber karbon dan akan mengendap. Asal Anda tahu, umumnya berlian-berlian sintetik terbentuk dalam butiran-butiran kecil. Umumnya berlian sintetik dengan berat 6 karat atau sekitar 1,29 gram umumnya terbentuk dalam tempo 100 jam. Dan kemudian yang kedua adalah metode CVD atau deposisi uap kimia. Metode ini menumbuhkan berlian dari campuran gas dan hidrokarbon. Proses ini diketahui tidak perlu menggunakan proses kompresi atau tekanan tinggi. Proses ini akan memasukkan berbagai gas pembentuk karbon seperti metana dan hidrogen, karena karbon sendiri mengandung metana dan hidrogen ke dalam ruang dan memberi energi pada gas-gas tersebut yang akan dipanaskan pada suhu sekitar 800 hingga 1200 derajat Celcius hingga gas-gas tersebut akan terionisasi secara kimiawi.
Pemanasan dan pemberian energi seperti menggunakan gelombang mikrofilamen panas, laser atau berkas elektron dapat menumbuhkan bubuk berlian hingga butiran berlian sintetik. Dan yang ketiga adalah metode detonasi bahan peledak. Sebenarnya metode ini jarang digunakan. Proses ini umumnya akan menggunakan pasir berlian dengan ukuran sekitar 5 nanometer. Proses berlian umumnya diperoleh dari proses sebelumnya, seperti pada metode deposisi uap kimia. Di sini, berlian nanokristal atau bubuk berlian akan dimasukkan ke dalam ruang logam bertekanan dengan suhu tinggi. Nantinya, bahan peledak yang mengandung karbon akan diledakkan dalam ruang logam. Nantinya dalam prosesnya, ledakan akan memampatkan uap karbon yang akan berakumulasi dengan pasir berlian hingga mengubahnya menjadi bentuk berlian. Oke, barusan adalah metode untuk pembuatan berlian sintesis ya. Dan berikut saya akan tampilkan bagaimana sejarah golongan sekutu dan sejarah di Afrika dulu yang sampai orang-orang itu dibuat saling bertempur oleh mereka ya. Balik mewahnya berlian, ternyata ada satu kebohongan besar yang disembunyikan dari kita. Singkatnya, ya, kita udah lama ketipu sama akal-akalan marketing bisnis perhiasan. Soalnya berlian itu nggak selangka yang kita kira. Jumlahnya di dunia bahkan udah ada miliaran. Oke, ayo inget-inget pelajaran ekonomi sebentar. Semakin melimpah suatu barang, harusnya harga makin murah. Terus, kenapa harga berlian masih mahal? Apakah dia pengecualian? Biar ngerti, kita harus ngeliat ceritanya dari zaman dulu. Jadi dulu itu berlian emang langka karena tambangnya emang masih sedikit. Tapi di tahun segini, banyak tambang berlian ditemuin di Afrika Selatan, bikin harganya jadi jauh lebih murah. Terus singkatnya banget, para pemodal pun ketar-ketir. Mereka akhirnya ngediriin perusahaan ini yang pelan-pelan memonopoli tambang-tambang berlian di sana. Mereka ngontrol harga pasar dengan mastiin berlian yang dijual itu cuma sedikit. Kenapa? Biar harganya tetap mahal. Apalagi biar untungnya makin banyak, para pekerja di sana dibayar murah buat nambang berlian seharian. Belum lagi mereka juga gila-gilaan iklan, promosi kalau berlian itu adalah simbol cinta dan keabadian. Dan meskipun sekarang monopoli mereka udah mulai hancur, warisan mereka masih nyisa. Harga berlian masih tetap mahal. Selain itu, industri berlian juga masih punya rahasia yang kotor. Di negara ini, berlian hasil tambang dijual buat beli peralatan perang yang dipakai buat perang saudara. Bahkan sampai ada istilahnya sendiri, berlian darah. Gila banget. Belum lagi, tambang berlian juga bikin krisis iklim makin parah dan lingkungan jadi tercemar. Bahkan nyawa bisa sampai melayang. Oke, kalau tambangnya punya banyak masalah, bisa kita dapetin batu mulia berkilauan ini tanpa harus nambang? Ajaibnya jawabannya tentu saja bisa, karena para peneliti bisa bikin berlian sendiri di lab. Bahkan, sebagian berlian yang dijual adalah berlian buatan. Jadi mereka niruin apa yang terjadi sama berlian asli di perut bumi. Manasin benih berlian sampai meleleh, terus dikasih tekanan super tinggi biar padat. Dan hasilnya nggak bisa dibedain sama berlian asli kalau dilihat pakai mata telanjang. Waktu pembuatannya pun juga jauh lebih cepat. Baik, itu adalah fakta sejarahnya ya. Jadi jangan sampai kita itu dikontrol sama anjing-anjing yang suka menjual negara kita kepada asing ya. Khususnya para penjilat golongan sekutu ya, yang suka bikin Islamofobia di segala penjuru negeri ya di dunia ini. Bahkan mereka juga ada yang beragama Islam padahal. Mereka itu cuma monyet-monyet munafik ya, yang suka buat onar di negara kita itu, yang suka peteng-teng kesana kemari dengan segala keangkuhan mereka, dan selalu mengadu domba para kiai di negara kita ya. Oh ya, hati-hati juga, takutnya ini ada yang motong-motong video saya ya, dan dibuat untuk bikin pemerintah makin repot. Ini satu pemberitahuan aja, soalnya banyak yang bikin propaganda di negara ini. Intinya seperti itu. Baik, sekian dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.